Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat menjelang duel timnas kita menghadapi tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah. Semua pasti sedang menunggu dengan mendebarkan. Oke, tetapi ada yang lebih mendebarkan. Bahkan mungkin agak terkejut teman-teman ya. Ini ada breaking news, info yang baru saya dapatkan. Saya baru berbicara dengan manajer timnas Pak Sumarji lewat telepon tentang pemain belakang kita, Calvin Verdong, anak berdarah Melabo Aceh ini ya, yang bermain di klub Lille, Ligue 1 Prancis, tidak akan bermain teman-teman. Jadi dipastikan dia istirahat, bukan cedera serius ya. Dia tidak mengalami cedera serius. Tetapi keputusan setelah meeting, Verdong kenapa diistirahatkan? Karena untuk menjaga biar kondisi dia itu lebih bugar. Ya. Kenapa dia tidak dimainkan dengan lawan PSG kemarin memperkuat Lille setelah sepulang dari pertarungan di Liga Eropa? Di saat Verdong main bersama dengan Lille dan menang melawan AS Roma ketika itu. Nah, di sini jawabannya yang saya sudah dapatkan langsung dari Pak Manajer, bahwa Verdong ada sedikit masalah di lehernya memang. Oke, tetapi sudah di MRI. Jadi tadi ada permintaan dari pihak Lille, ya, dari official Lille, untuk ketika dia tiba di Jeddah, cepat ya, setelah dia mendarat di Senin itu, untuk di MRI lagi. MRI ini penting untuk mengetahui sebagaimana ya, apakah dia parah atau serius atau tidak. Tapi mereka tetap izinkan ya dari pihak Lille untuk dia berangkat memperkuat timnas kita. Ya karena itu dilihat dia tidak begitu cedera, namun harus MRI. Dan sudah dilakukan tim dokter, tim medis ya. Ada Mr. Leo di sana, Excel, yang juga menangani Ole Romani, mendampingi Ole Romani semenjak dia pasca operasi di Amsterdam, dan itu sudah dilihat tidak ada masalah sebenarnya ya. Namun bagi Kluivert, walaupun demikian, dia tidak mau memaksakan. Itu kata Pak Marji kepada saya ya, berbicara bahwa dia disiapkan lawan Irak saja. Walaupun sebenarnya kalau mau main oke, karena hasilnya baik. Walaupun dia merasa agak sedikit mungkin kaku dikit ya, Verdong dengan lehernya. Nah itu yang tidak diambil, ada berisiko ya kata Patrick Kluivert kepada Pak Marji, dan Pak Marji sampaikan kepada saya teman-teman, sehingga itulah yang membuat Verdong ini akan istirahat. Jadi dia tidak akan ada di bench ya, tidak akan masuk di DSP ya, dia akan menyaksikan dari tribun ya di Stadion King Abdullah, menyaksikan pertarungan teman-temannya tentunya, dan dia lebih pas ya oleh Kluivert ya. Pak Marji bilang ini lawan Irak itu sudah oke, kondisinya sudah pulih benar-benar 100%. Nah itu teman-teman, dengan dia tidak main, jadi opsi di kiri itu sekarang ada 3, ada Yance, ya ada Sain, kemudian Dean, ya maksudnya Dean James. Kalau disuruh pilih, menurut saya Dean James yang akan main. Dia sedang lagi gacor, lagi bagus-bagusnya dengan klub dia, Go Ahead Eagles, selalu bisa mendapat tempat main 90 menit. Jam bermain ini kan yang diperlukan oleh Patrick Kluivert untuk menentukan kebugaran seorang pemain untuk tampil dalam pertandingan penting seperti lawan Arab Saudi ini, teman-teman. Ya, dan untuk itu saya pikir pasti Dean James akan bermain, karena pertandingan terakhir di FIFA Matchday melawan Lebanon pasti teman-teman tahu. Ketika Kluivert bermain dengan 4 back flat, Dean James ada di kiri. Karena Calvin Verdong tidak dimainkan situ, dicoba bermain didorong lebih ke gelandang bertahan bersama dengan Joe Pelupessy. Maka di 4 di flat itu ada Calvin Verdong di kiri, di kanan Jakob Sayuri, kemudian 2 back tengah dimainkan kapten kesebelasan kita Jai Ises ditemani oleh Kevin Dix. Nah saat ini kita belum tahu apakah Patrick Kluivert akan bermain dengan flat 4 back lagi, 4-3-3 dimodifikasi menjadi 4-2-3-1, atau bermain kembali dengan apa yang kita dapatkan saat kita melawan Arab Saudi dengan 2 pertandingan yang positif. Draw di Jeddah 1-1 dan menang di GBK dengan 2-0. Semua STY ketika itu memainkan dengan pola 3-4-3. Ketika kita ditekan bahkan ada 5 di belakang, membentuk 5-4-1, jadi kita begitu kuat. Nah,
pola ini yang juga dipakai oleh Patrick Kluivert saat kita menang melawan Bahrain dan menang melawan Cina. Masing-masing dengan clean sheet 1 gol. Nah, tergantung Patrick Kluivert sekarang bermain dengan pola seperti apa. Tapi kalau dengan 4 back flat lagi seperti lawan Lebanon kemarin, ya pasti Dean James yang akan bermain di kiri. Ya, itu saya pikir ya teman-teman. Di kanan mungkin ya kita tahu apakah Jakob akan kembali atau Dix akan bermain di posisi kanan. Sementara di back tengah itu ada Rido yang bermain mendampingi Jai Ises. Itu semua tergantung dari pelatih. Dia yang lebih tahu. Tapi saya perlu memberitakan sini bahwa Verdong itu diistirahatkan dulu dan sambil melihat komposisi pemain di kiri itu fullbacknya siapa. Nah, saya sudah memilih itu pasti mungkin Calvin Verdong. Tanpa yang meremehkan ya ada Sain dan juga dengan Jance di sana. Tapi karena Dean James maksudnya saya, untuk Dean James bermain di kiri ini yang lebih pas. Kalau dikatakan punya kecepatan dan dia memberikan 2 assist penting di Liga Eropa saat memperkuat Go Ahead Eagles menghadapi Panathinaikos, dan 2 assist itu menghasilkan gol ya dari Milan Smith, ya pemain depan dari klub Go Ahead Eagles. Ya, jadi saya pikir wajarlah kalau Dean James akan bermain sebagai starter. Nah, kabar yang lain teman-teman, bahwa Martin Paes setelah dicek lagi sampai tadi pagi itu sudah digambarkan dia bugar 100%. Dia siap untuk bermain ya bersama dengan timnas kita melawan Arab Saudi, mengisi posisi dari Emil Audero yang mengalami cedera otot betis. Jadi kita keraguan kita dengan kondisi kebugaran dari soal Martin Paes ini, penjaga gawang asal FC Dallas, itu sudah terjawab bahwa dia siap. Ya sekarang tergantung pelatih memainkan siapa. Apakah dengan Paes main lebih dulu atau Nadeo yang sedang juga bagus bersama dengan Borneo. Ya, tidak pernah kalah dalam 6 pertandingan di Liga Super Indonesia, baru kemasukan 3 gol. Nadeo juga, saya pikir tergantung dari pelatih, dari Patrick Kluivert. Tapi ketika Martin Paes ada, Martin Paes punya hubungan emosional yang sangat baik ketika menghadapi Arab Saudi, karena dia 2 kali menghadapi Arab Saudi, luar biasa. Ya di Jeddah dia menahan penalti dari Salim Aldosari, kapten dari Arab Saudi saat itu, dan kita bermain draw. Juga di Jakarta dia tampil luar biasa saat mengawal kawan kita bisa menang melawan Arab Saudi. Jadi pengalaman ini yang dia bawa, makanya saya bilang sangat emosional. Di Jeddah itu, dia pertama kali debut dia memperkuat timnas kita. Nah, sekarang ketika Emil nggak ada, dia ada di Jeddah lagi. Di tempat yang sama, di Stadion King Abdullah. Dia berada. Dan pasti dia akan memperlihatkan penampilan yang luar biasa tentunya ketika dipercayakan oleh Patrick Kluivert bermain di bawah Mister Gawang kita. Jadi itu 2 kabar ya, yang kabarnya agak mengejutkan tentunya, sayang karena inkonsistensi ini ya, yang sangat konsisten bermain. Nggak ada obatnya kalau Calvin Verdong ada. Kalau dia dalam keadaan bugar ya, sayang dia menepi dulu sementara ya. Tapi yang bagusnya bahwa dia tidak cedera serius, cuma ada sedikit gangguan aja. Tapi sudah diperiksa MRI. Oke, teman-teman. Ya, dengan Martin Paes bugar, maka komposisi belakang sudah pasti Paes akan mengawal menurut saya. Kalau tadi saya pilih dengan Dean James ada di kiri, maka di penjaga gawang ada Martin Paes. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara menjelang laga krusial Arab Saudi dan Indonesia, dan tentunya kita berharap kita menang 3 poin ya. Syukur-syukur kalau memang itu sulit dan draw, yang penting tidak kalah. Realistis memang kalau hasil draw, tapi kita semua menginginkan bahwa Garuda kita menang melawan Arab. Itu keinginan semua orang ya. Tapi hasilnya kita akan tunggu. Makanya saya bilang, kalau kita pun draw, kita mengucap syukur ya untuk hasil itu karena kita tidak kalah. Oke, sampai di sini. Ciao.